Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ulfa Dewi Jayanti. Di sini saya akan memberikan sebuah video terapi mengenai terapi pernafasan untuk mata kuliah konseling traumatik. Simak video berikutnya ya. Dadah! Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam. Bener kan ini dengan Kakak Ulfa? Benar banget. Ini kan Kak Zara ya? Iya. Oh iya. Silakan dulu Kak. Ya, terima kasih. Iya, silakan dulu. Tadi Kak Zaranya kesini sama siapa ya? Sendiri atau sama orang? Sendiri. Oh sendiri. Iya. Tadi sebelum kesini habis ngapain aja? Habis dari sana kayak moto-motoin bunga, misalnya pemandangan. Oh iya. Tadi dengan Kak Zara ya. Kak Zara. Boleh kenalkan nggak Izzas Kak Zara ya? Perkenalkan, nama saya Zara. Saya sebagai mahasiswa baru semester 4. Iya. Terus prodinya pendidikan Islam dan usia dini. Oh iya. Tentunya Kak Zara, kakak pasti sudah tahu ya kenapa kakaknya datang menemui saya pada hari ini. Langsung saja ya, kakaknya bisa gitu menceritakan hal apa yang dikonsultasi. Silakan Kak. Begini Kak, aku ini kalau dibilang orangnya sering overthinking itu, memikirkan hal yang tidak perlu untuk dipikirkan. Iya. Gitu. Makanya aku kesini untuk konsultasi biar overthinking itu berkurang, overthinking setiap hari. Karena itu yang bikin kayak gimana sakit kepala misalnya. Oh iya. Jadi Kak, bisa nggak kakak tuh kayak mendeskripsikan bagaimana pengalaman dan perasaan kakak ketika kakak merasa overthinking? Begini Kak, aku kan pas semester 3 itu kan udah mulai mau ke lomba-lomba gitu. Nah sampai sekarang, nah kalau aku ikut lomba itu pasti nggak pernah menang Kak. Kenapa ya? Itu yang bikin anak overthinking. Kenapa ya Allah, ya kenapa nggak menang? Tapi aku ada sekali nangis karena gara-gara nggak menang itu. Oh iya, saya paham bagaimana perasaan kakaknya. Jadi Kak, dapat saya simpulkan kakak ini kayak merasa stres gitu, merasa cemas. Kakak tuh bertanya-tanya dalam hati kayak, kenapa sih aku tuh nggak menang gitu, nggak pernah menang ketika ikut lomba. Padahal aku tuh udah berusaha semaksimal mungkin. Padahal aku tuh kayak udah memberikan usaha dan upaya aku ketika mengikuti lomba gitu. Seperti itu Kak. Iya, Nah, itulah. jadi Kak, kakak tuh sebenarnya nggak perlu merasa stres dan cemas gitu, nggak berlebihan. Kayak kakak tuh nggak perlu kayak meragukan gitu kemampuan kakak sebenarnya. Kakak tuh sebenarnya harus yakin dan harus percaya bahwa kakak tuh ada gitu, ada kemampuan yang mungkin di lomba ini mungkin uh, kita bisa mengambil hikmahnya gitu. Tuhan mungkin mengapa tidak memberikan kita kemenangan ketika ikut lomba. Mungkin Tuhan itu menurut kita tuh untuk berusaha lebih lagi, atau enggak mungkin Tuhan menurut kita tuh untuk belajar dari yang lomba tadi. Mungkin Tuhan sudah menyiapkan gitu sesuatu yang lebih besar dari lomba tadi. Kakak tuh nggak perlu insecure gitu dengan kemampuan kakak. Kakak tuh harus yakin kakak tuh bisa, kakak tuh mampu, dan kakak tuh percaya dengan apa yang kakak miliki gitu. Kakak tuh tidak perlu insecure, tidak perlu merasa minder dengan orang-orang yang kayak, kenapa ya orang tuh bisa kayak gini sedangkan aku tuh udah berusaha semaksimal mungkin, namun hasilnya tuh kayak sesuai dengan ekspektasi aku gitu. Sebenarnya Kak, gara-gara nggak sering menang, nggak pernah menang ini, aku jadi nggak mau ikut lomba. Nah, Tapi janganlah kayak gitu Zara, kayak gitu aku sering Iya. kayak menyemangati aku sendiri. nah ini adalah salah satu efek samping dari overthinking kakak tadi. Seharusnya kayak dengan kakaknya itu kayak nggak menang ikut lomba tadi, kakak tuh kayak mungkin harus kayak meningkatkan skill kakak gitu. Kakak tuh nggak perlu kayak males ikut lomba, karena ikut lomba pun juga nggak pernah menang gitu, kayak padahal udah bisa stres mungkin. Nah tapi kita tuh harus membuang pikiran negatif ini. Kita tuh kayak nggak perlu gitu, karena pikiran negatif ini kayak membuat kita tuh down gitu. Kita tuh kayak nggak mau tumbuh gitu, nggak mau berkembang. Ini harus dibuang jauh-jauh sebenarnya pikiran negatif ini gitu Kak. Ya. Nah jadi kakak,
ketika kita merasa overthinking, kita tuh bisa melakukan sebuah relaksasi seperti sabar. Oh ya gini Kak, Nah, kalau kita tuh nggak bisa sabar, mm-mm. boleh kita sabar maksudnya, terus kita itu kayak sholat gitu. Nah, benar sekali Kak. Mbak sholat. Nah, karena kita tuh dengan sholat tuh diri kita tuh kayak menjadi lebih tenang, lebih nyaman gitu kan. Karena kita tuh menyerahkan urusan kita tuh kepada Allah. Mungkin ya, ketika kita tuh tidak melangkah sebuah perlombaan, mungkin di situ Allah tuh ingin kita tuh berusaha lebih keras lagi. Allah tuh ingin kita tuh kayak menyerahkan urusan kita kepada Allah. Allah tuh ingin kita bergantung kepadanya, bukan kepada orang lain. Seperti itu. Nah, kakak juga bisa mempraktikkan di kehidupan sehari-hari seperti ketika kakaknya itu bangun tidur, kakak bisa mensugesti diri kakak dengan kakak taruh tangan kanan kakak di dada sebelah kiri. Kakak bisa mensugesti diri kakak bahwa kayak seperti ini, bahwa aku yakin, aku mampu, aku bisa dan aku percaya dengan kemampuan yang aku miliki, dan aku juga tidak perlu insecure dengan keberhasilan orang lain, karena aku yakin bahwa Allah telah memberikan tiap orang itu kelebihan dan kurang masing-masing. Jadi aku percaya dengan kemampuan yang aku miliki dan aku bisa berkembang dengan kemampuan yang aku miliki. Nah, jadi terakhir berdasarkan cerita yang kakak ceritakan tadi, di sini saya akan memberikan suatu terapi gitu agar mengurangi overthinking kakak tadi. Tapi seperti apa Kak? Jadi kak, terakhir di sini saya akan memberikan sebuah terapi berdasarkan cerita yang kakak tadi. Di sini saya akan memberikan suatu terapi pernafasan kak. Kita mulai saja ya. Kakaknya bisa duduk dengan nyaman. Silakan. Lalu, kakaknya bisa memejamkan kedua mata, lalu meletakkan tangan sebelah kanan di dada sebelah kiri. Lalu, ambil nafas perlahan selama 4 detik. 1, 2, 3, 4. Tahan selama 7 detik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Lalu buang perlahan melalui mulut selama 8 detik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sekali lagi, tarik nafas perlahan melalui hidung. Tahan sebentar. Lalu buang perlahan melalui mulut. Sekali lagi, tarik nafas perlahan melalui hidung. Tahan sebentar. Dan buang perlahan melalui mulut. Kakak dengarkan arahan dari saya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, hamba meminta maaf jika hamba sering tidak mensyukuri nikmat-Mu. Hamba meminta maaf jika hamba selalu berburuk sangka kepadamu. Ya Allah, aku yakin, aku mampu, aku bisa, dan aku percaya dengan kemampuan yang aku miliki. Aku tidak perlu insecure atau tidak percaya diri dengan kemampuan yang aku miliki. Aku tidak perlu iri dengan keberhasilan orang lain. Aku tidak perlu iri dengan kemampuan orang lain. Karena aku yakin Allah itu telah memberikan tiap-tiap makhluknya dengan kelebihan dan kekurangan masing-masing. Dan aku percaya bakat dan kemampuanku akan membuatku lebih berkembang dengan lebih baik. Ya Allah, di sini saya juga mengucapkan terima kasih karena atas segala karunia-Mu ya Allah. Dan terakhir, hamba akan berusaha menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Hamba akan berusaha menjadi pribadi yang lebih bersyukur, dan hamba berusaha menjadi pribadi yang lebih baik lagi.
mata perlahan. Bagaimana perasaan yang kakak rasakan? Alhamdulillah udah lebih tenang, kayak udah bisa, insya Allah bisa menerima diri lah. Alhamdulillah. Nah, kakak juga bisa mempraktikkan terapi pernapasan ini di sehari-hari karena terapi ini sangat mudah kakak. Karena dengan terapi ini tentunya kita tuh bisa merasa lebih rileks, lebih tenang, lebih nyaman karena eh, karena hal ini bisa membantu menenangkan pikiran kita. Dan saya harap juga Kak Zaranya itu bisa berkembang lebih baik lagi dan bisa menghilangkan overthinking kakak tadi.